Halo Gitters, balik lagi bersama gue Rizal Febriasa dalam Gerbek Bisnis. Seperti biasa kita akan gerbek bisnis-bisnis keren yang ada di Santero Jagat Raya. Cuman kalau kali ini tuh kita nggak jauh-jauh men. Kita akan syuting ke teman kecil gue nih, gokil. Teman kecil gue nih, waktu bisnis gede tadi lah. Set dia sekarang udah. Kita langsung ke rumahnya aja nih, rumahnya noh. Lihat, rumahnya gede banget kan, kacau. Ini tempat produksi bisnis dia sih, bukan rumahnya. Jadi ya kita langsung masuk aja, let's go lah. Langsung panggil seperti biasa ketika kami mengenang masa-masa kecil main sepedahan di sini. Alvin. Weh, gila. apa kabar lo? Datang-datang mau gerbek Gila, namanya kita mau gerbek orang sukses nih namanya. Masuk aja, masuk aja. ayo. Panas kan? Ayo, let's go lah. Ini sebenarnya hanya manipulasi. Sebenarnya Alvin tuh jualan Pokariset. Kenapa Pokariset sih? Enggak ya, bukan ya. Kita nggak disponsor Pokariset nih. Kita tidak ada sponsor Pokariset. Pokariset kalau misal mau, boleh ya, langsung lah ke kita. Jadi kita ngobrol di sini kali ya. Iya. Jangan duduk. Aduh, kenapa nggak ada Ya, tahun? silakan udah masuk Alvin. Karpet dia yang persen. Kembali kali di sini kali. Yaudah, oke. Ya, masuk buat bos. Itu boleh. kan. Jadi kan Vino panggilnya apa ya? Kan kalau kecil kan Alvin kan, waktu kecil kan kita Alvin kan. Ya, Vino aja sih, Vino Vino aja ya. yang dewasanya Vino ya. Iya gitu sih. Vino ya. Semua Oke. orang manggil kayak gitu sih. Oh cuman gue doang yang Alvin ya. Jadi kan terkenal dengan pemilik brand apa? Alat musik Mandalika. Alat musik Mandalika. Coba disebutin jualan alat musik apa aja? Wah, gitar, ukulele, gitar Ukulele. lele, kajon, travel kajon, saxophone, biola, amplifier, udah sih kayaknya sama aksesoris sih gitu yang Alat musiknya aja udah 8, belum aksesoris ya kan? Luar biasa. Aduh. Nah, terus kan biasanya orang kalau misal nanya bisnis gitu, kok bisa sih awalnya kepikiran bisnis alat musik gitu? Aduh. Apakah zaman dulunya memang ingin jadi musisi gitu apa gimana? Enggak sih, ini ceritanya nggak sengaja. Kan lu tahu dulu gua Iya, hidupnya sebenarnya gue gimana. tahu parah. Jadi awalnya itu karena butuh duit sih. Iya. Awalnya tuh gua jual gitar adik gua gitu. Oh, gitar ada lu udah kejual berarti ya? Iya. Iya. Gua jual gitar adik gua emang ya karena pengen jual buat Waktu SMA tuh kan? iya pas SMA gitu kan. Habis itu dari dulu emang udah mulai dari Kaskus ya kan, terus Iya, zamannya mulai ada Kaskus, toko ya. bagus Iya, segala macam. yang sekarang OLX ya? Iya, betul. Sekarang OLX. Habis itu kita mainin lah semuanya gitu. Pertamanya kita jualan gitar, gue jual gitar adik gue itu laku kan. Setelah itu habis itu ada lagi yang nyari, barangnya udah nggak ada. Iya, Gue carilah habis itu gitu. Dari situlah mulai ya. Dari situ mulai. Minat bisnisnya. Iya. Nah terus berarti udah berjalan berapa lama nih? Kalau jual alat musiknya itu sendiri dari 2012. 2012? Iya, dari gue umur 19, sekarang 26. Tuh, 7 ya, berarti 7 tahun. kacau, 7 tahunan. Dulu itu gue jualnya barang-barang OM. Jadi OM itu adalah barang-barang yang nggak ada merek. Terus kita jual ke toko-toko, ke customer-customer gitu aja. Jadi barang-barang custom lah. Iya. Terus gue kepikiran Mandalika itu belum ada setahun sih. Baru dari bulan September tahun lalu, 2019. Iya. Ya, jadi Mandalika itu sendiri lahir dari yang seperti kita tadi ngomong di depan itu. Lahir ingin terkenalin gitu loh, produk Indonesia, lokal brand Indonesia ini ke kancah dunia. Itu visinya, visi ambisiusnya lah, Ambisinya gitu itu, lah, visi wah, gedenya. visi besarnya Ya, ya. ngomong gedenya. Cuman kalau misinya ya kita mau terkenalin Mandalika ini ke seluruh Indonesia dulu, ya. Sehingga orang Indonesia dulu yang bangga pakai produk Local lokal. pride dulu. Soalnya pabrik-pabrik kita sendiri Mandalika itu dia produksi untuk brand-brand besar dunia US gitu kan, ke Europe. Lah kenapa kita nggak bikin brand kita sendiri? Kita bangga pakai brand merek Indonesia ya kan, 100% produksinya di Indonesia. Ngomongin pabrik nih, berarti sekarang produksi Mandalika dari berapa pabrik? Wah, jadi kalau gitar-gitar
yang ini nih, yang itu. Coba lihat. Ya, gitar-gitar yang itu sih itu satu pabrik ya. Jadi itu sama satu pabrik ya. Ya sampai sini gitu. Terus kalau kayak Kajon itu bukan pabrik sih, Jal. Home industry. Iya, home industry. Kita support perajin lokal juga gitu. Jadi kalau support UMKM parah. kalau perajin lokal kita ya yang produksi barang Mandalika itu bisa 11 orang kali, 11 mandornya gitu. 11 Jadi mandor. dia mandornya dari itu punya anak kota gua mana lagi. aja? Dari Jawa Tengah, Solo, dari Cirebon ada, Mojokerto sama Yogyakarta. Tuh. Sama ini kalau yang bagus tadi yang tadi di shoot itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Iya. Lu emang anaknya jualannya digital parah ya? Maksudnya menggunakan semua sosial media, marketplace Iya. gitu. Dari awalnya itu kan kita emang online gitu kan. Gue sempat ada toko kan, 3 gitu dulu. Cuman gue tutup semua, ya nggak ada yang beli. Iya. Iya, jadi kayak omsetnya 90% dari online. Jadi ya udahlah, kita online aja gitu, kita Berarti fokus. buat lu dunia digital ini yang ada marketplace, ada sosial media sangat membantu untuk bisnis Mandalika ini. Betul banget. Kenapa? Soalnya kan kita kalau bisnis itu harus borderless. Border itu kan ini ada batasan. Batas. Kita harus tidak boleh ada batas kalau bisnis. Ya kan di Indonesia itu kan marketnya luas. Interest di alat musik itu cukup tinggi gitu. Ya gua harus borderless. Caranya gimana? Digital. Digital ya. Iya, betul. Nah, terus kalau misal untuk biar kan pembelinya sekarang udah banyak nih, ya kan? Mandalika ini, dia specialty-nya tuh apa sih yang bikin wah ini tuh istimewa sekali gitu. Sampai lu punya visi pengen dikenal oleh seluruh dunia. Ya satu karena lokal brand. Lokal Terus brand. Bagus barangnya. Jadi orang tuh gimana ya, berpikir kalau barang impor tuh lebih bagus daripada barang lokal. Bener nggak? Lokal ya kan. Tapi sebenarnya lokal. Genjeringannya beda, nggak asik nih, nggak asik gitu. Lo pikir Jal, ini negara lain aja import barang kita nih. Iya, bahan bakunya kan. Negara lain import ini loh, barang kita loh. Maksudnya kayak Eropa, Amerika, mereka ambil barang nggak mungkin yang sembarangan dong. Maksudnya pasti yang di QC dengan baik, yang halus finishingnya gitu-gitu, yang suaranya enak, kayunya bagus. Kan kayunya Indonesia udah best in the world gitu, udah number 1 ya kan. Jadi kenapa enggak gitu kita majuin sendiri brand kita sendiri, ya, betul. Lokal. Apalagi kan Pak Jokowi juga gembor-gemborin kan, maksudnya kerja bukan. Maksudnya untuk belanja produk lokal, support UMKM, ya kan? Support produk lokal gitu kan. Dari wilayah Indonesia sendiri udah nyampe kemana aja produk lo? Wah, semuanya sih. Gue kekirim ke Papua, kayak Papua Wamena gitu-gitu, terus ke mana? Ya Aceh, pokoknya dari ujung ke ujung udah semua. Iya betul. Ya kan karena borderless online. Iya. Jadi ya emang kita nggak ketemu berapa tahun doang dia udah menyentuh seluruh Indonesia produknya. Gila lama. Nah kan tadi lu jual kurang lebih ada 7, 8 lah kalau nggak salah. Yang paling laku, yang paling banyak dibeli sama orang tuh yang mana? Ukulele dong. Kalau itu mah udah jadi salah satu merek pilihan di Indo. Pede gak apa-apa dong, pede. Ini barangnya kayak gini. Di Indo udah jadi salah satu favorit nih. Mandalika ini. Di Indo udah salah satu pilihan kalau untuk mau beli ukulele. Soalnya kita kalau bisnis nggak boleh minder. Harus pede. Nyoba dulu dong. Gua nggak bisa mainnya Jal. Ini nggak nyetem nih, ya kan? Betul ya? Iya nggak nyetem itu. Tapi belum di stem. Gue juga punya, dikasih sama istri ceritanya kan. Nggak beda jauh kok. Serius tapi nih, to be honest ya. Bagus kan? Ini keren deh. Ya maksudnya ini barang lokal loh. Nih kalau punya gue tuh yang di sini lumba-lumba, lu tahu kan? Oh, gue tahu. Ya, lumba-lumba. Nah, ini apa? Lihat deh finishingnya bagus kan. Jadi ini ya, kita bisa bangga lah sama barang lokal gitu. Nah, si Mandalika ini rekor pernah tembus berapa penjualan dalam satu hari? 300 piece sehari. 300 piece. Itu udah campur tapi itu enggak sih, itu baru e-commerce gua doang, belum reseller gitu-gitu. Biasanya kalau lagi normal, itu kan lagi rame. Kalau lagi normal sih 50, 70, paling maksimal 100 lah kalau weekend gitu. Tapi campur tuh biola apa gitu. Tapi luar biasa loh. Kan gue lagi bayangin 300 sehari loh. Iya packingnya, waduh anak gue bilang pada mau nangis semua. capek gitu. Capek kok, packing terus kok. Krek gitu terus. Berarti selama bulan Ramadan rame itu?
Ya, jualan? alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame ya. Keren parah. Nah terus sekarang kan tiba-tiba kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Iya. Kan? Lu nggak pulang-pulang lagi tamunya kan? Entah kemana dia. Terus seberapa besar dampaknya ke bisnis lo? Wah, jadi kalau gua sih pas lagi PSBB kemarin mungkin karena orang bosen kali ya. Jadi kan di rumah mulu, jadi mungkin cari hobi baru atau apa, itu penjualan naik Jal. Penjualan naik kan? Nggak turun itu, malah tambah rame. Tambah rame. Iya, 100% loh, 2 kali lipat. Gua aja kaget. Kan di luar sana banyak nih anak-anak muda kayak kita nih. Betul. Ya kan dia juga pengen bisnis juga, pengen jualan juga, tapi Betul. kan ya standar lah anak-anak muda pengen bisnis tapi aduh takut rugi, ntar kalau rugi gimana? Aduh takut ntar kalau misal nggak bisa bayar ini gimana? Kalau misal malah buntung gimana gitu. Lo mau nggak kasih motivasi atau kasih kata-kata atau kasih tips buat mereka biar ya let's go, biar kayak lo lah istilahnya. Iya, lu mau bisnis jangan pikir untung dulu, tapi kita pikir dulu kita mau rugi berapa. Kita mau Justru mikirin rugi dulu. iyalah, lu mau rugi berapa? Kita karena kalau nggak gitu kita mentalnya jadi nggak siap, Iya. jadi kayak terguncang gitu. Kita bisnis apa nggak bisa langsung untung. Iya, betul. Tapi meskipun begitu kita tetap harus lakuin yang the best supaya kita nggak ada penyesalan di masa yang akan datang. Wah, pas sudah tua kita mikir kenapa ya dulu gua nggak begini. Iya, gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, terus tetap itu juga rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Soalnya kenapa? Kalau lu rajin lu bakal pandai, maksudnya lu pinter gitu, lu bisa, lu mengerti banget sama bidang lu. Misalkan lu jualan kopi gitu, lu jualan kopi, lu bakal ngerti banget kopi yang enak tuh gimana. Ya kan, lu kerja keras terus, ya udah seandainya sepi-sepi juga yang penting bisa survive dulu gitu. Jangan mikirin kita harus profit berapa, enggak. Harus kita mau capek dulu. Terus kedua adalah ya itu hemat. Lu hemat pangkal pandai lu. Jadi hemat pangkal kaya. Jangan menyerah karena kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Itu yang paling penting teman-teman. Dan thank you Vino ya. Oke. Thank you Farah. Thank you udah lah ya. ngobrol-ngobrol. Nih kita abis ini tentu pasti akan ngobrol-ngobrol lagi masa kecil kita yang bahagia gitu kan. Kita berbicara kesuksesan Vino dengan jauh lagi. Thank you banget ya udah diizinin main ke kantornya, udah lihat-lihat produknya. Pokoknya saksikan terus Gerebek Bisnis di episode-episode berikutnya karena kita ya akan terus menemui orang-orang keren seperti Vino, pebisnis keren seperti Vino nih ya pokoknya. Terus saksikan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video and goodbye.